Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, kami dari Waalaikumsalam. kelompok 3. Kami di sini membuat program untuk menghitung, mencari uh, nilai minimal dan nilai maksimum dengan non-linear gitu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amar Abdullah. Nama saya Fajar Ramadan. Nama saya Saya Adnan Gilang Waki. dan saya Gilang Herlambang. Irfan. Nama saya Muhammad Irfan. Nah, baik. Di sini kita membuat programnya menggunakan HTML dan JavaScript. Pertama di sini kita bikin docs type HTML ini untuk mendeklarasikan bahwa file ini adalah HTML. Lalu di sini ada title atau judulnya yaitu kalkulator fungsi nonlinear dengan derivatif. Terus di sini di headnya atau di atas itu kita mengimport script dari Tailwind CSS dan library chart dan match.js untuk menghitung kalkulator atau menghitung matematika. Terus di bagian body kita membuat kelas background gray. Nah, ini untuk style ya, untuk style. Terus juga ada K1 atau judul pertama yaitu kalkulator fungsi nonlinear dengan derivatif. Terus ada paragrafnya atau P, yaitu analisis fungsi dengan perhitungan fx dan f aksen x. Tuh. Terus di sini ada div class, terus ada input formnya juga, yaitu ada form untuk fx dan juga ada panduannya di sini. Terus di sini ada div lagi, yaitu untuk memberitahukan titik startnya di berapa, titik N-nya atau berakhirnya di mana, dan stepnya berapa, dan 0,1 ataupun berapa gitu. Terus di sini ada button calculate yaitu fungsi untuk memproses ketika kita menekan sebuah button gitu. Dia akan memproses fungsi yang namanya calculate. Itu untuk menghitung analisa. Terus di sini ada derivative information kayak tampilannya. Terus ini ada tampilan hasilnya. Terus di sini ada grafik fungsinya. Dan di sini juga ada table buat perhitungan kayak X-nya berapa, fx-nya berapa, aksen X-nya berapa, dan statusnya apa gitu loh. Terus di sini ada table body untuk membuat table. Terus di sini ada function dari JavaScript itu tersendiri, yaitu untuk mengolah data yang kita inputkan. Pertama ada function, ini silakan dibaca selanjutnya yang mau membacakan function ini. Halo, Pan. Irfan nge-lag ya? Pan, Pan lu nge-lag, Pan. Ini nih. Di sini ada function. Di sini ada function yang bernama calculate derivative. Di dalam parameter ada formula. Terus di dalam function ini ada Ya, ayo ke guys. Maroko. Ya, lu keluar tadi. Coba ulang-ulang, Pan, ulang, Pan. Ya, di sini ada function yang bernama calculate derivative. Di dalam parameter ada formula. Di dalam function ini ada try untuk menangani kesalahan. Terus ada
cons derivatif. Ini fungsi yang bernamanya yang di dalamnya ada mat titik derivatif. Ini menggunakan metode mat untuk mendapatkan turunan. Di dalam parameternya ada yang pertama ada formula untuk rumus yang diturunkan dan parameter keduanya x untuk menentukan variabel yang digunakan untuk diferensial. Terus titik to string yang mana untuk mengubah hasil turunannya menjadi string. Return derivatif itu untuk mengembalikan nilainya yang telah dihitung. Catch error untuk menangkap kesalahan jika terjadi masalah saat menghitung turunan. Konsol titik error untuk mencetak pesan kesalahan ke konsol yang mana isi dalam pesan itu error calculating derivatif. Return null jika terjadi kesalahannya. Function kedua akan dibacakan oleh Fajar. Nah, jadi yang pertama itu ada function kalkulatif, di dalamnya itu ada X formula. Jadi inputnya itu fungsi menerima dua argumen. Yang X itu nilai variabel yang akan digunakan di dalam formulanya. Yang kedua formula, jadi string itu berupa persamaan atau matematika. Terus yang kedua itu proses atau math.js-nya. Jadi di sini math.js-nya untuk mengevaluasi formula, menggantikan nilai X dengan nilai yang diberikan. Terus yang ketiga itu ada konsul error atau error evaluasi formula error. Di sini error handlingnya jika terjadi kesalahan dalam evaluasi formulanya, fungsi menangkapannya, mencetak pesan error dan mengembalikan ke none. Terus yang terakhir itu return none. Jadi outputnya itu nilai hasil evaluasi formulanya. Selanjutnya dibacakan oleh Adnan. Yang ketiga ada calculate f prime x derivatif. Fungsi ini digunakan buat ngitung turunan fungsi f aksen x pada titik x. Setelah turunan dihitung dengan calculate derivatif, fungsi ini mengambil hasil turunan sebagai string dan mengevaluasinya dengan menggunakan nilai x. Nah, lalu untuk fungsi perbarisnya yaitu pertama ada function calculate fp prime. Ini untuk mengevaluasi dari turunan titik x menggunakan library math.js. Lalu di return. Lalu selanjutnya ada catch error. Ini untuk kalau terjadi error maka akan tercetak pesan error dan dikembalikan ke none. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gilang. Oke, selanjutnya ada function calculate. Di bawahnya cons formula itu fungsinya untuk mengambil data input dari HTML melalui elemen dengan ID tertentu formula. Selanjutnya cons start. Start ini merupakan batas awal domain fungsi. Selanjutnya cons end ini batas akhir domain. Selanjutnya cons step ini merupakan langkah interval iterasi antara start dan end. Oke, selanjutnya menghitung turunan fungsi yang mana? Yang cons dari derivatif sama dengan calculate derivatif formula. Fungsi ini tuh memanggil untuk menghitung turunan fungsi formula itu. Selanjutnya menampilkan informasi fungsi dan turunan yang cons derivatif info. Nah, fungsi ini mengambil elemen HTML untuk menampilkan informasi fungsi, derivatif info, dan turunan derivatif display. Selanjutnya, cons derivatif display. Nah, fungsi ini menampilkan fungsi asli fx dan turunannya f aksan x dalam format HTML. Selanjutnya, class hidden ya. Fungsi mana? Sebentar. Udah. Ya. Oke. Ya, jadi fungsi ini dihapus dari elemen derivatif info sehingga menjadi terlihat. Masih banyak, Mar. Bentar. Selanjutnya cons point, Mar. Oh, Atas. Nah, itu. Atas. Nah, selanjutnya cons point. Fungsi ini
fungsi point sendiri itu merupakan array kosong untuk menyimpan semua titik fungsi. Sedangkan untuk max point, mana sih max point? Ada nggak? Nah itu. Poin. Sedangkan let max point sendiri itu fungsinya menentukan titik awal yang diasumsikan sebagai maksimum. Selanjutnya ada let min point. Ini titik awal yang diasumsikan sebagai minimum atau struktur sama dengan max point. Selanjutnya ada eh, zero derivative point. Fungsi ini tuh kosong untuk menyimpan titik-titik kritis di mana f aksan x sama dengan 0. Oke, selanjutnya yang menghitung titik pada interval. Bawah mana? Ini nih, udah. For let x sama dengan star, x kurang dari sama dengan n. Fungsi ini tuh melakukan iterasi dari start ke n dengan interval step. Selanjutnya ada cons round x. Fungsi ini membulatkan nilai x untuk round x ini membulatkan nilai x hingga 3 desimal. Selanjutnya calculate f. Cons y sama dengan calculate f. Fungsinya itu menghitung nilai fungsi fx pada titik rounded x. Oke, bawahnya calculate cons derivative value sama dengan calculate prime. Fungsi ini menghitung nilai turunan f aksen x pada titik rounded x. Selanjutnya untuk menyimpan dan menganalisis titik. Bentar, yang if itu atas. Atas, sorry. Iya, ya, itu dah. Oke. Yang if buka kurung is none di dalamnya tuh y. Fungsi ini tuh untuk mengecek validitas nilai y dan derivative value. Selanjutnya menyimpan titik poin ke dalam array poin dengan struktur x sama dengan nilai titik, y-nya ini nilai fungsi fx dibulatkan 3 desimal. Selanjutnya derivatif nilai turunan f aksan x dibulatkan menjadi 3 desimal. Yang membuat ini mana yang bawah mana? Paling bawah. Yang table body. Table body. Oh ini. Nah itu. Nah ya. Selanjutnya membuat tabel titik. Table body. Atasnya lagi Mar. Nah. Mana sih ini? Table body.inner html. Mana? Ini table body ini, cowok. Nih. Ini Mana sih? table body inner HTML. Nah ya itu. Ini apa? Table body.inner html. Fungsi ini untuk menampilkan data points dalam table. Dengan nilai maksimum itu berwarna merah, BG red 50. Sedangkan untuk minimum itu berlatar biru, BG blue 50. Selanjutnya untuk memperbarui grafik, update. Coba bawa. Update chart. Ya, untuk memperbarui grafik, update chart points. Fungsi ini tuh memanggil fungsi update chart points untuk menggambar grafik berdasarkan data points. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke, yang terakhir itu ada function update charts. Fungsi ini berfungsi untuk melakukan update pada grafik atau chart, di mana dia itu menghapus dari chart sebelumnya. Ini ada function buat menghapus chart sebelumnya. Lalu dia membuat grafik yang baru. Di sini dia membuat grafik chart
fx yang baru, dan di sini dia membuat grafik chart aksen x yang baru lagi. Gitu kan. Setelah ini kan fungsi untuk melakukan update, maka setelah diupdate, maka dia akan jalan, dan ketika dipencet ataupun diklik calculate ataupun button gitu kan yang menjalankan fungsi calculate, maka semua fungsi yang ada di dalam script ini berjalan. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke program saja. Nah, ini scriptnya, tampilannya kita lihat dulu. Nah, di sini saya akan mencontohkan formula fx-nya, titik start, titik end, dan nilai step atau h-nya itu dari soal kuis yang pernah dikerjakan gitu loh. Nah, di sini ada fx-nya itu x pangkat 3. Maka di sini x pangkat 3 min b sama dengan x, maka x di sini misal x-nya sama dengan 2, x sama dengan 2 kan, maka di sini 2 pangkat 2 dikali x, 2 pangkat 2 dikali x gitu. Lalu titik startnya itu di sini ada perintah titik startnya dari min b atau min x sama aja ya, berarti di sini min 2 titik startnya titik n-nya sampai b atau 2 dengan nilai step h sama dengan min a 0,1 ya kan. Terus kita hitung analisanya di sini. Nah, sini menghasilkan ya, ini informasi derivatifnya. Kita menggunakan fx-nya seperti ini, x pangkat 3 min 2 pangkat 2 kali x. Untuk x aksen f aksen x-nya itu ada di 3 kali x pangkat 2 min 4. Nah, di sini titik minimumnya itu ada di minus 1,2, dan titik maksimumnya ada di minus 1,2, dan titik minimumnya ada di 1,2 dengan titik kritis atau titik rata-rata atau nilai tengah itu ada di 0. Nah, di sini ini nilai maksimumnya. Terus di sini ada nilai minimumnya. Nah, ini grafik yang dibentuknya. Kita lihat dengan jawaban yang menggunakan Excel ya. Di sini titik maksimumnya ada di minus 1,2 dengan y-nya itu 3,072. Di sini nah sama berarti ya dengan nilai F. Nah, di sini sama berarti. Terus di sini juga nilai minimumnya sama. Nah, jadi ntar kalau mau menggunakan program ini tuh tinggal di masukkan formulanya, terus mau mulai dari mana, akhir dari mana, dan lebarnya atau stepnya tuh berapa gitu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3 tentang mencari nilai minimum dan nilai maksimum grafik nonlinear. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bentar, stop record.